Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ustadz dan Official Channel, masih dengan Ahilman Fauzi dan juga Ustadz Abe Channel. Alhamdulillah nih. Jadi gini, di konten ini, ngobrol-ngobrol ini sebetulnya adalah memudahkan penonton untuk lebih memahami Al-Quran dengan mudah. Betul. Saya kan banyak obrolan-obrolan akhirnya yang sebetulnya bagaimana sih cara memahaminya, karena kan bahasa-bahasa Al-Quran itu kan juga tidak semuanya bisa memahami secara langsung. Betul. Di sini kita Pak Ustadz menjelaskan insya Allah dengan bahasa yang mudah lebih dipahami. Kita udah ngebahas masalah perceraian, ngebahas masalah takdir tentang orang yang memiliki orientasi yang berbeda. Jadi semuanya itu, guys, sekali lagi semuanya pasti ada sebab dan akibat, dan semuanya bisa dilihat dari sisi akhlak berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini sama sekali tidak ada usul lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Sekarang membahas ini colek dulu ya. Ada yang di luar kita itu cengar-cengir. Iya. Pak Jiji. Berkah gitu ya. Ini adalah tadi yang disampaikan Merah itu mukanya itu. Ustadz adalah apakah ketika seorang laki-laki itu berpoligami itu takdir? Nah, coba ya pertanyaannya lebih. Sebenarnya kalau Mas Bobi kayaknya belum cocok deh. Berkata begitu belum cocok kayaknya. Yang punya niat. Ustadz Hilman sama Ustadz Abe dulu yang mana nih? Kayaknya pertanyaan tadi luwes itu loh. Iya kan tadi kita bicara perceraian tuh, bahwa perceraian itu disebabkan karena akhlak atau perilaku pasangan itu. Iya. Nah sekarang ada istilah yang namanya poligami itu. Banyak di antara laki-laki yang menyebutkan kalau dia poligami ini sudah takdir. Nah sebenarnya apakah memang takdirnya dia poligami, kemudian punya kelebihan berpoligami, atau memang kepengen poligami? Titiknya tuh di mana gitu? Aduh, ini ayat ini dibahas lagi. Fankihu ma tabakum. Aduh. Ya sebenarnya kita kalau ayat itu kita harus imani. Imani ya ayat itu kita imani. Tapi jangan kita jadikan patokan. Ayat itu kita jadikan pembelaan atas nafsu kita. Ini maksud saya itu. Kenapa kok bisa jangan jadi pembelaan atas nafsu begini sebenarnya? Memang ayat itu memang secara langsung berhubungan dengan seorang wanita yatim lah ya, jelas itu berhubungan. Jadi intinya adalah kalau memang dia seorang yatim boleh silahkan, tapi jangan yang dicari adalah hartanya. Intinya seperti itu. Kemudian bagi kalau itu memutuskan ayat itu aja, berarti memang itu di dalam surat tersebut itu masih bisa disunnahkan untuk 2, 3, 4 pendamping atau istri. Ini teman-teman putri jangan keburu emosi dulu. Jangan keburu emosi, tenang dulu ya penjelasan ini. Nah, seseorang yang dia berpoligami, kita tidak boleh melihat dari sisi sudah takdirnya berpoligami. Karena kalau memang ditulis bahwa umpamanya, mohon maaf nih, Ustadz Hilman ditulis di Lauh Mahfuz itu berpoligami, kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Maksudnya kayak enggak itu kayaknya enggak. Maksud saya adalah, loh kenapa enggak? Tahu. Karena saya merunut dari Quran. Nah, seorang yang berpoligami jadi nih, itu ada sebelumnya dia berpoligami sebenarnya. Sebelumnya ini kan ada nih. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Pada waktu sebelum berpoligami, dia pasti kenalan dengan atau ta'aruf dengan seorang wanita. Kan begitu aja. Kenalan dengan seorang wanita, tertarik apa enggak? Kalau tertarik, nafsu apa bukan? Ukurannya itu. Kan semuanya begitu. Mana tertarik langsung dia itu tertarik, mohon maaf nih, tertarik dia langsung karena dekatnya sama Allah. Mbel itu nggak percaya saya. Gini loh. Saya nggak bilang bohong, mbel itu nggak percaya. Lawang kenalnya itu baru di sini, sholat juga tidak tahu, keluarganya siapa tidak tahu, kok langsung tertarik
Karena Allah itu kan embel namanya. Ukurannya apa kan pasti gitu. itu ngubluk kutuknya di fisik gitu maksudnya. Blue kutubnya itu di situ. Apa itu ngubluk kutuk? Ada ngubluk kutuk. Blue kutub itu tiba-tiba gitu loh istilahnya. Di situ ya. Di situ titiknya. Nah, saya tidak tidak mencibir. Enggak, ini persoalan kita sehari-hari aja gitu loh. Seseorang tertarik dengan wanita itu ya mak betunduk ya di situ. Nah, ini Apalagi nih ada dua Mak betunduk ini. blue kutuk sama mbak bedunduk. Mak betunduk itu ya langsung ketemu mamanya. Kemudian mamanya ketemu itu kan mamanya seseorang nih. Seseorang udah punya istri. Istrinya begitu, ibadahnya begitu. Udah tahu nih. Kemudian ketemu sama seseorang, kelihatannya itu juga dia seneng di pengajian. Kan dari datang ke pengajian aja nih, ke taklim kan gitu. Kemudian dengan potongan, dengan wajah, dengan gaya, dengan ini yang dulu dia impikan. Oke. Akhirnya ujian itulah datang. Gue pengen banget. Ya, ini kayaknya saya dulu nih yang begini nih. Apalagi nih. Jadi review imajinasi belakang itu maju. Bisa seperti itu. Datang lagi. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, ini sebenarnya nyambung antara yang perceraian itu nyambung di titik-titik ini sebenarnya. Bisa karena pada saat ini seminggu 2 minggu itu uring-uringan aja dia di keluarga. Pas dia di majelis di taklim bertemu dengan orang yang dia sopan, nggak pernah lihat wajahnya sopan. Aduh, gimana sih Ustaz Dirman udah digituin? Iya. Gimana sih kalau cewek itu? Antum banget guru. Itu kalau dia duduk begini nggak lihat Ustaz Dirman padahal dipanggil. Aku kok kayaknya belum pernah ketemu kamu di mana, Neng gitu. Iya saya sih di sini Ustadz. Terus ya cuma saya ada di belakang. Oh iya, coba oh kamu sering ya? Iya. Ya sudah nanti kalau kajian datang ya. Ya. Itu aja dulu. Di situ doang. Di situ aja berhenti. Kemudian Ustadz Ilman itu pulang, astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu kesurupan barusan. Lah kan begitu awal. Kemudian kajian lagi, datang lagi dia dulu di belakang, di depan. Waduh. Wah, bubar. Kalau gitu kan ketemu, kan ngomongnya bisa kan ada pada depan ini kan jauh. Kamu tuh kan yang luar biasa jauh. Mama nanyain papa. Mama nanyain biryani. Iya. Nah, ini harus kita clear kan? kita buka bukan clear lah, yang bikin clear kan teman-teman kita sendiri. Masih interpretasi. Gini nih, suatu ketika si wanita ini ada di depan kita. Ini saya kebayang nih dulu. Iya, di depan. Kalau saya nggak kebayang nggak ngalamin kayak gitu. Tapi kebayang. Enggak, kebayang. Jangan bilang nggak ngalamin, ntar ngalamin beneran pusing deh. Nah, kan doa itu, Zat. Oh, jangan. Jadi nih, akhirnya di depan kita kan dakwah nih. Bukan kita lah, seseorang kan dakwah nih. Seakan-akan kita ya. Seseorang dakwah. Ini seseorang dakwah nih ya. Pada waktu ada, wih, Pak JJ komen kita katanya. Maksudnya ajakin saya. Iya. Jadi pada saat tersebut nih, pada waktu seorang itu dakwah, ada wanita yang dia dalam hati kecilnya mulai suka. Ini dakwahnya udah mulai ngelantur nih pasti. Sudah biasanya Allah Ta'alanya sudah mulai ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke maju, kan begitu, ke mundur, mundur lagi, kiri lagi. Karena dia sudah ada di depan itu, sudah ada seorang yang dia merasa suka, dia duduk di depan, dia merhatikan, nih, niat pertama dakwah itu sudah mulai goyah. Kajian kedua, jalan lagi, datang, goyah lagi. Udah nggak kuat, akhirnya juga ngomong. Nah, ngomong disitulah, apa sih yang ada di sekitar itu? Itulah yang dikatakan nafsu. Di titik itu. Di titik-titik itu kemana sih?
Mau dia itu ribut sama istrinya, itu ujian. Kan harusnya diselesaikan baik-baik. Nggak ada ribut sama istrinya, itu juga ujian. Bisa aja dia bersumpah, saya mencintai hanya kamu saja, Umi, gitu. Kan begitu biasanya nih. Nggak taunya sumpah itu letakin sama Allah Ta'ala, dia jatuhnya di mana? Kasih wanita yang sama seperti yang dia idamkan. Selesai. Makanya jangan pernah ngomong begitu, Bos. Itu kan sumpah ya. Tapi saya juga nggak tahu. Mas Bobi pernah nggak disuruh ngomong begitu sama Mbak Kia? Oh, enggak salah. Saya tuh lupa. Nah, ini di link itu dulu yang harus kita lihat. Makanya kita sebagai seorang pendakwah itu jangan asal nggak boleh begitu atau ya harus begitu, ya nggak boleh seperti itu. Karena apa? Setiap detik, setiap menit takdir seseorang itu berbeda. Itu kuncinya. Jadi nggak bisa takdir yang berbeda ini dianggap itu benar, nggak boleh juga. Takdir yang berbeda ini ada baik, ada enggak, ada baik, ada enggak. Baik dianggap salah umpamanya. Ya nggak boleh seperti itu. Kita harus urut lah. Di titik ini ada ujian. Nah, ujian tadi loh kita bicara yang rekaman yang kemarin yang tadi itu kan cerita. Nah, orang itu akan memilih takdirnya dari sisi Qur'annya. Dia mau belok ke kiri atau bukan. Kan gitu tadi. Di situ sebenarnya. Di banyak peran di situ. Nah, di situ dia akan belok ke kiri, dia akan menjalankan itu apa enggak kehidupannya dengan takdir baru yang diambil. Kalau memangnya dia mamanya kenal dengan ini udah kuat. Ya Allah, aku suka sekali dengan wanita ini, suka ya Allah. Tapi kan ya Allah, istri saya kan baik di rumah ya. Kan beda ini. Disinilah petunjuk dan hidayah Allah itu muncul di otak orang tersebut. Dilihat istri saya baik ya, dia ngelola anak baik, dia begini. Sayang sama saya. Terus dia bilang, oke lah. Kalau ini saya nggak boleh dalam-dalam. Walaupun istri saya tidak tahu, tapi saya harus menjadikan ini hanya sebagai teman atau dia hanya sebagai jamaah pada majelis. Karenamu ya Allah, bimbing aku. Nah, ini beda sudah. Nah, kalau sudah nekat, Wallahualam, saya nggak ngerti. Kalau udah nekat begitu kan nggak ngerti. Dia memilih ujiannya sendiri. Dia memilih sendiri. Dia memilih. Sama seperti cerita sebelumnya, pada waktu seorang bayi ada dalam kandungan ibunya, bayi tersebut sebenarnya laki-laki, dia udah lihat di USG laki-laki, kemudian dia masih ngomong pingin dia perempuan, dia mengambil takdirnya. Diambil inilah, diberikan oleh Allah Ta'ala. Nih saya berikan. Memiringkan dari Quran. Sengaja yang seperti itu. Dia belum ikhlas, dia belum serahkan sama Allah Ta'ala. Sama sebenarnya. Walaupun dia seorang pendakwah, dia tetap sama manusia seperti kita. Pendakwah itu kan hanya jabatan orang memanggil kita saja. Kita tetap ada raqib, ada atid. Bukan berarti kalau kita dakwah, kita merasa lebih iman kita daripada orang lain. Oh enggak, malu kalau kita seperti itu. Harusnya kita malu. Jadi malah kita itu yang betul-betul malah lihat orang itu begini, ya kita lebih runduk lagi. Kalau bisa peci kita taruh. Jangan sampai orang tahu. Kalau saya. Karena itu bisa menjadikan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Iya, bisa jadi ujub atau riak lah ya. Nah inilah sebenarnya pada waktu dia mengambil ini kesempatan. Mumpung istri saya begini, dia pasti begini. Ya sudahlah ini, oh ya udahlah nanti apa aja kejadian. Ya kan nggak mau mikir dia. Padahal Quran sama sunnah sama hadis itu kan diajak berpikir sebenarnya, memilih. Dia mau ke arah mana dia? Dia ke arah akhirat surga atau ke arah akhirat nyerempet dikit ke neraka, kan dia memilih sendiri. Kalau di sekitar saya nih Pak Ustadz ya, ini berarti ngomongin bisa jadi keluarga atau bisa jadi teman dekat gitu yang melakukan maksudnya berpoligami gitu ya. Sebelum ke titik yang Pak Ustadz cerita tadi tuh, di saat dia mikir ya Allah aku suka dengan dia, tapi di sisi lain istriku ini baik, ngurus anak baik, dia sayang sama saya juga begitu. Nah, kebanyakan orang tuh sebelum di titik itu sudah mengambil takdirnya duluan.
Sebelum bikin. Padahal sampai di titik itu Sebelum kan bikin. sebelumnya harus dipikir. Iya kan? Ini sebelum bikin. Sebelum bikin di situ Iya kan benar. ambil dulu. Jadi belum terjadi dulu gitu loh. Ini kan Gitu. makanya saya berpikir, ayo kita lihat ke belakang dulu gitu loh. Apa yang terjadi di situ gitu loh. Karena di situ itu sebenarnya sama. Orang melangkah itu ya langkah pertama itu. Kalau dia itu langkahnya Bismillah, ya kan jelas. Kalau itu langkahnya mana Bismillah ya. Ya kan nggak biasa aja. Masa Bismillah, aku akan jadikan dia istri. Loh, lah dia nggak berpikir kalau dia itu punya istri di sono. Kalau maunya dia berpikir, lah kan boleh 4. Oh, ya boleh sih, tetapi kan harus dipikirin di sana. Apa kekurangannya, apa kelebihan istrinya, apakah dia itu tanggung jawab atau enggak, itu kan harus dijadikan. Iya. Ada yang ini dulu ya. Ada dijadikan grade agar dia itu mau memilih ini apa enggak, kan begitu. Memilih ini enggak ngomong sama istrinya karena juga banyak para ustadz bilang yang penting nikah, nanti habis nikah bilang sama istri, lu jangan seperti itu dolim pada istrinya. Loh, kok dolim? Lah iya, perbuatan itu nggak perlu kok dari pasangan itu tahu, mamanya nggak boleh. Jadi pada waktu dia melakukan pernikahan itu udah dolim karena harusnya istrinya tahu. Tahu. Dalam hal itu tahu. Dalam hal uang belum tentu tahu, nggak apa-apa. Oke. Kalau dalam hal rezeki istri nggak boleh tahu, nggak apa-apa. Yang penting dia terpenuhi, ya tercukupi istilahnya. Tapi kalau dalam hal ini hati. Kita bermain-main dengan ayat Allah yang banyak. Satu, menikahi orang itu. Kita udah, harta itu udah dibagi 2. Benar. Persoalan adil enggak nanti. Adil itu nanti. Kita udah dibagi 2, udah. Mau titik yang mana nih? Padahal yang namanya adil itu nanti bisa bercerita yang lain. Adil itu yang bagaimana? Adil menurut Allah yang ada dalam Quran. Adalah ada yang dalam surat An-Nisa tersebut. Itu kan harus benar-benar paham dia. Adilnya itu dia paham. Nah kan gitu. Nah inilah sampai umpamanya dia menikah. Nah ini titiknya. Pada waktu dia itu berpoligami. Nah ini titiknya kita tahunya dia udah berpoligami. Lah mau bilang apa? Bilang salah juga. Udah itu keputusan kamu. Itu keluargamu kamu mau arahkan ke arah surga. Itu hak kamu. Mau guling semuanya di neraka itu hak kamu. Selamat berjuang dengan kehidupan kamu yang seperti itu. Bukan ngejek, enggak, selamat berjuang. Karena kalau sudah nikah, emang mau nyerahin gampang. Lo kan gitu mikirnya. Lah itu kan jadi dolem kuadrat akhirnya. Kan gitu akhirnya. Nggak bisa. Nah bagi wanita yang suaminya berpoligami, saya hanya bisa berbilang sabar. Saya nggak bisa ngomong. Ya sabar. Kalau saya nggak kuat gimana Ustadz? Nah kan sudah ada jalannya kalau nggak kuat. Tapi kok saya kasihan sama anak-anak? Lah kan ada jalannya lagi. Tapi kalau saya jalanin sama anak-anak sama ini, kok saya nggak kuat? Lah kan ada jalannya. Kan gitu aja saya ngomongnya. Terus saya harus gimana? Lah itu sudah ada jalannya, udah milih sebenarnya. Tinggal dipilih di situ. Bagaimana keadaannya? Iya berarti memang yang berpoligami itu ya pertama dia harus tahu konsekuensinya. Iya. Yang kedua juga tidak serta-merta kita selalu menggunakan ayat Al-Quran sebagai pembelaan. Tidak semudah itu. Sebenarnya bolehlah ya, tapi itu kan dengan catatan istri mandul jelas, kata dokter mandul sakit yang tidak, ya begitulah ya, jelas. Lah kalau itu dari Rasul, ya Rasul itu kan disuruh sama Allah Ta'ala. Kan beda dengan kita. Lu kita itu yang nyuruh siapa? Oh, no. Yang nyuruh ya? Oh, gitu. Maksudnya, oh iya. Biasa, Iya. dia yang nyuruh. Apa? Itu bukan. Yang nyuruh? Iya. Begitu, nggak ada lain. Sama setan yang ada dalam hati. Nah inilah yang harus kita ketahui. Bahwa kita, walaupun kita itu dakwah, jangan bilang setan nggak ada. Setan itu sampai seorang itu mati pun dia masih ada di situ. Iya. Dia akan mencari kelengahan kita. Bukan kelengahan kita. Ya memang kebodohan kita. Bukan ya lengah karena. Lengah itu kan kesannya kayak kita itu lurus terus ya. Karena kebodohan gitu. Karena kebodohan. Karena kita itu kadang-kadang ngomong aja kacau.
udah ngalor ngidur nggak kemana-mana ya. Nah inilah yang harus ketahui. Jadi kalau memang itu sudah takdirnya si ibu tiba-tiba dia datang suaminya sudah menikah lagi, ya saya nggak bisa cerita. Kalau kan suami saya salah, apa benar Ustadz? Nggak bisa ngomong saya. Harus ngurut satu-satu ceritanya. Karena nggak bisa ngomong begitu, harus ngurut lagi. Seperti itu. Ini juga Ustadz, banyak orang yang nanya begini, Ustadz Hilman misalnya, saya ini udah tahajud, udah sedekah gitu ya, malah diuji itu bukan dari hal yang jauh, tapi dari yang dekat. Contohnya malah ya dia dapat suami yang kurang baik gitu. Padahal dianya soleha gitu. Maksudnya kurang baik nih nggak sholatnya atau gimana? Gimana? Dia ibadahnya udah, si perempuannya udah bagus lah secara ibadah kelihatannya. Tapi dia diuji dengan itu, suaminya malah sebaliknya dari apa yang dia inginkan. Oh. Nah itu kok kayak nggak ketemu ya antara doa dia, antara ibadah dia dengan kenyataan dalam hidupnya dia. Itu gimana cara melihatnya Ustaz? Iya, kalau saya melihatnya banyak. Apakah dia ketemu suaminya itu dijodohkan? Oh awalnya dulu. Kan nggak tahu. Kalau dijodohkan, kenapa kamu mau? Saya ngikutin orang tua. Saya bilang cakep. Nah ini saya suka. Oke. Ini saya suka. Kuatkan diri kamu aja. Kuatkan. Sampai di mana? Saya nggak tahu. Saya bukan Allah. Nggak ada batas. Nggak ada batas. Kuatkan itu nggak ada batas sebenarnya. Nah, sebenarnya ada doa, tapi doa ini saya nggak mau. Saya lepas di sini nggak mau. Sebenarnya ada doa, tapi saya nggak mau lepas di sini. Nanti aja beres ini ya. Nggak mau juga. Ustadz. Jadi pada saat dia itu dijodohin atau enggak, nih beda nih. Ini udah kan satu. Kemudian yang kedua adalah pada waktu dia itu masih remaja, doanya dia itu pada Allah Ta'ala apa? Oke. Kalau dia itu biasanya cukup ibadahnya cukup bagus, biasanya doanya, ya Allah, kan tahu nih kita. Biasanya orang itu jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Kalau memang besok aku mendapatkan jodoh, jadikan aku istri yang solehah atau istri yang sabar ya Allah. Kan gitu. Lupa. Suatu ketika dapat jodoh yang enggak sama dengan ekspektasinya. Iya. Harapan. Lah, pada waktu dia ngomong, ya Allah jadikan aku besok istri yang sabar. Loh, itu kan ujian. Ada ujian. Kan pasti ada ujiannya. Menjadi istri yang sabar itu. Menjadi istri yang sabar itu pasti ada ujiannya. Salah doa berarti. Nah, bukan salah doa. Iya, tidak ngerti bahwa kata, ucapan, doa itu sebenarnya penting. Gitu. Mengandung semuanya. Jadikan aku istri yang soleha. Lah kan bener dapat suami dia suka. Dia suka bener awalnya suka. Bener pada waktu itu bulak berapa minggu, bulan, tahun berubah suaminya. Nah itulah. Nah itu yang harus ditata adalah doamu kayak apa dulu. Nah saya natanya di situ. Betul. Jadi Allah tuh masih sabar sesuai dengan Allah. Berarti Ustadz Danus sepakat dengan sabda Nabi bahwa doa itu bisa merubah takdir. Apa? Doa seseorang itu bisa merubah takdir seseorang. Ya kalau sabda Nabi itu ada yang belum diceritakan aja. Doa itu bisa merubah takdir seseorang. Ya. Tapi ini harus dijelaskan. Doa orang yang bagaimana? Doa orang yang bersumpah? Ya. Doa orang bersumpah? Ya, contoh. Yang dulunya kelihatan bahagia. Kemudian dia nih orang berdoa nih. Dia nih orang berdoa nih. Kayaknya kita cocok. Saya sehidup semati sama kamu. Oke. Istrinya mati, baru beberapa minggu, bulan, mati dia. Nah, itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Oh. Hati-hati dalam berdoa. Lo bener nggak itu? Iya. Lah kan kenyataan yang begitu banyak. Nah inilah. Itu bagus kan Ustaz? Ya nggak masalah kan? Nggak masalah. Tetapi dia masuk ke ayat walatulku bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, kalau udah masuk gitu, itu biasa kan Ustadz? Gitu, gimana coba? Nggak berani. Maksudnya adalah, janganlah kita mendahului takdir. Maksudnya kan seperti itu. Kita tidak tahu takdir kita gimana. Jadi yang seperti itu, kata-kata lebay itu hilangkan.
Lebay merusak. Iya, itu lebay yang merusak. Banyak yang begitu. Nah, doa yang dikabulkan pun ada. Doa dari yang dikabulkan banyak ayatnya yang tadi kita ceritakan. Kemudian harus juga kita tahu loh, doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah doa yang dikabulkan nih, adalah doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu jelas sekali. Nah, memang dari dalil hadis ini kita harus berpikir. Bukan kita hanya memberikan, oh ini benar nih perangsakan kita dengan hadis Nabi. Iya, tapi harus dijelaskan biar orang itu paham. Berdoa hati-hati, kenapa? Dia minta sabar, kasihlah yang benar-benar tadi. Mak petunjuk, begitu. Terus akhirnya, Ustadz saya sudah tahu kok masih begini aja. Lah, itu harus dilihat dulu kenapa. Diurut lagi. Iya, harus diurut. Nah itu kalau menurut saya, itu nggak salah. Itu hanya salah doa, salah karena tidak tahu, tapi salah secara prinsip. Maksud dia tujuannya baik, tetapi Allah mengingatkan ini loh maksudnya, seperti itu. Sama seperti kita itu menjalankan semua hal. Jadi kita harus, kalau saya malah yang lebih ringan itu doa itu, ya Allah mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, amin, cukup. Jadi apa yang ibaratnya mau saya kerjakan tentang dunia tetap berhubungan dengan akhirat. Pada waktu umpamanya kita saya bilang kita ya, kita mau melakukan sesuatu hal yang buruk, kita ingat akhirat, kita nggak mau. Jadi mudahkan urusan dunia Dan akhirat. Udah itu aja kalau saya. simpel banget. Iya simpel. Gitu. Ya, iya sih. Tapi ini juga menarik lagi sih, ada gini Ustaz. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa rezeki seseorang itu, terutama pasangan suami istri, itu tergantung pasangannya. Contoh gini, rezeki suami itu tergantung bagaimana dia berbuat baik kepada istrinya. Betul. Dan ketika istri juga mendapatkan kebaikan, itu tergantung doa-doa dari suaminya atau sebaliknya. Betul. Termasuk salah satu, apakah nanti Allah itu akan memberikan rezeki pada suaminya, istrinya itu rusak imannya, itu tetap diperhitungkan juga. Nah, ini menarik, Pak Zubi. Ayo kita jawab, tapi jawabnya selesai dulu. Insya Allah seperti itu. Gimana? Jangan lupa apa tadi? Like, Komen, and subscribe. Kalau kata orang Betawi, sabrek. Subrek, ya betul subrek. Begitu teman-teman. Ini saya ditemenin sama para dai hebat ini, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan. Juga Iya, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semua, membuka cakrawala bahwa sebenarnya hidup itu kita yang menentukan perjalanannya, Allah yang menentukan takdirnya. Kalau takdir, betul nggak sih? Iya betul. Kita yang menentukan perjalanannya, Allah yang menentukan takdirnya. Kalau pada waktu takdir itu enak, kita ujub riya, pasti akan belok ke kiri. Kita ada perjalanan ke kiri. Nah, pada waktu perjalanan ke kiri, kita sadar lagi bahwa perjalanan kita salah apa enggak, harus kembali lagi ke jalan Allah. Nah, di situ nanti akan ketemu lagi perjalanan atau takdir dari Allah berikutnya. Dan itu setiap saat. Jadi takdir Allah di Lauh Mahfuz itu insya Allah yang ada dalam Quran. Makanya Allah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu tidak hanya di titik seorang sakit, tetapi adalah musibah di titik orang itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dia akan nabrak sesuatu yang dia merasa itu musibah. Nah, pada saat musibah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk taubat. Di situ dia masuk ke arah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia masuk ke ayat ini. Baru nanti dia berubah, lurus lagi dia akan mendapatkan lagi peringatan-peringatan Allah, entah itu nyaman bagi dia, nikmat bagi dia atau tidak enak bagi dia akan mendapatkan. Dan itu semuanya harus ingat bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Cuma kita yang harus menjalankan. Hati-hati dalam menjalankan, ada Quran, ada sunnah. Nah itu kita menjalankan. Sehingga kita tidak menjalankan untuk nafsu kita sendiri.
begitu teman-teman. Insya Allah. Aduh, saya sendiri juga pusing, takut-takut salah. Karena ada atid di sebelah kiri saya. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya saudari semuanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, alhamdulillah.